Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aza Anzala NIM 057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan-bahan listrik, tentang materi lighting arranger. Saya di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri dan juga Yahya Ramadhani. Kemudian latar belakang dari sebuah lighting arranger. Petir merupakan salah satu fenomena alam yang memiliki energi listrik sangat besar dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada bangunan serta peralatan listrik. Dalam sistem tenaga listrik, sambaran petir dapat menimbulkan tegangan lebih, yaitu overvoltage, yang berpotensi merusak transformator, jaringan distribusi maupun perangkat elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pelindung yang mampu menyalurkan arus listrik ke tanah secara aman, yaitu dengan menggunakan lighting arrestor, yaitu penangkal petir. Pemasangan lighting arrestor sangat penting untuk meningkatkan keandalan dan keamanan sistem kelistrikan, terutama pada bangunan tinggi dan instalasi industri. Kemudian rumusan masalah dari lighting arrestor di sini ada 5, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan lighting arrestor. Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip kerja lighting arrestor dalam melindungi sistem listrik. Kemudian yang ketiga, apa saja komponen utama yang terdapat pada lighting arrestor. Yang keempat, jenis-jenis lighting arrestor apa yang umum digunakan. Dan yang kelima, mengapa pemasangan dan perawatan lighting arrestor penting bagi keamanan listrik. Pembahasan yang pertama di sini, apa yang maksud tentang lighting arrestor tadi, yaitu perangkat pelindung listrik yang dirancang untuk mengalihkan atau menahan tegangan lebih, yaitu transient overvoltage akibat sambaran petir atau gangguan switching, sehingga tegangan berbahaya tidak masuk ke peralatan listrik atau elektronik. Intinya dari lighting arrestor ini yaitu menyediakan jalur aman berimpedasi rendah untuk energi sambaran petir ke tanah, sehingga komponen sensitif pada instalasi tetap aman. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu prinsip kerja dari sebuah lighting arrestor, yaitu yang pertama, kondisi normal. Arrestor dalam keadaan non-konduktif, yaitu tinggi impedansinya sehingga tidak mengganggu operasi rangkaian. Kemudian yang kedua, muncul tegangan lebih, yaitu surge. Sambaran petir menghasilkan impuls tegangan tinggi di jaringan. Kemudian yang ketiga, aktivasi arrestor. Ketika tegangan antar terminal arrestor melebihi nilai kerja, yaitu trigger voltage, elemen pelepas atau gas-gas atau semikonduktor seperti move menjadi konduktif. Kemudian yang keempat, pengalihan arus. Arus surge dialirkan dari titik masuk, yaitu mis jaringan udara atau kabel, melalui ground konduktor menuju sistem penahanan, yaitu grounding. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu pemulihan. Setelah puncak lewat, arrestor kembali keadaan berimpedasi tinggi, hanya sedikit atau tidak ada arus bocor yang tersisa. Dan yang ketiga yaitu apa saja komponen utama yang terdapat pada lighting arrestor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ramadhani dengan NIM 2410201058. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari PPT kita yang dibuat oleh Mas Bintang, dan saya akan menjelaskannya mulai dari bab 3 atau pembahasan 3, yaitu apa saja komponen utama yang terdapat pada lightning arrestor, jenis-jenis lightning arrestor apa yang umum digunakan, dan mengapa pemasangan dan perawatan listrik arrestor penting bagi keamanan instalasi listrik. Pertama kita akan ke pembahasan 3, yaitu
Apa saja komponen utama yang terdapat pada lightning arrester? Pertama yaitu air terminal atau ujung penangkap listrik, yaitu berasal dari yang menangkap dari petir, yaitu titik tinggi yang meyakinkan petir untuk mengenai jalur pelindung daripada struktur itu sendiri. Dua, down konduktor atau konduktor penyalur, yaitu kabel atau konduktor yang menyalurkan arus petir dari air terminal atau dari atas ke tanah. Dan juga kategorinya harus harus pendek, lurus, dan berpenampang cukup besar atau memiliki lebar kabel yang sangat besar. Tiga, grounding system atau elektroda tanah. Titik akhir arus petir harus memiliki resistansi rendah terhadap tanah untuk menyebarkan energi ke massa tanah. 4. Surge arrestor device, yaitu perangkap pelepas pada papan distribusi, yaitu MOOC, GTT, spark gap, atau fault type yang melindungi peralatan pada level instalasi atau panel. Yang kelima, equipotential bonding atau pengikatan potensial antar elemen pipa logam struktur panel untuk mencegah beda potensial berbahaya yang bisa merusak sebuah panel, yaitu panel listrik. Lalu kita ke pembahasan 4, yaitu jenis-jenis lightning arrester apa yang umum digunakan. Pertama, rod arrester atau Franklin rod atau air terminal plus down konduktor, yaitu sebuah rangkaian sederhana untuk proteksi struktur lalu efektif untuk menyalurkan sambaran langsung. Yang kedua, horn gap atau spark gap arrester, yaitu punya celah udara yang memicu loncatan saat tegangan tinggi, tahan terhadap energi besar, dan mudah untuk dipulihkan. Tiga, fault type arrester, ya, atau arrester pada teknologi lama yang menggunakan bahan yang berubah konduktif di atas tegangan tertentu. Empat, metal oxide varistor, yaitu atau MOV arrester, cepat meredam transient, banyak dipakai pada instalasi distribusi dan panel, memiliki kemampuan menyerap energi tapi bisa aus setelah banyak kejadian surge. 5. Gas discharge tube atau GDT, baik untuk pulsa energi sedang, sering dipakai pada proteksi sinyal atau telekomunikasi. Kita akan membahas ke pembahasan terakhir, pembahasan 5, yaitu mengapa pemasangan dan perawatan lightning arrester penting bagi keamanan listrik instalasi. Pertama, satu, mencegah kerusakan pada peralatan mahal, yaitu ketika sebuah sambaran petir merusak PLC atau server atau transformator, itu akan menelan biaya yang sangat banyak, dan itu kita tidak mau semua itu terjadi. Dua, mengurangi risiko kebakaran, yaitu arus petir memiliki arus yang sangat besar. Jika arus tersebut tidak dialirkan ke tanah, maka akan bisa memicu sebuah kebakaran atau percikan yang menyebabkan sebuah kebakaran. Tiga, keselamatan manusia di sebuah logam. Jika manusia terkena konduktor terkonduk oleh petir, maka akan terjadi beda potensial pada struktur logam dan juga tubuh manusia tersebut jika dekat dengan tempat tersebut, yang akan menyebabkan sengatan yang berakibat fatal. 4. Menjaga kontinuitas operasi, yaitu supaya sebuah pabrik, rumah sakit, atau BTS Telkom itu selalu beroperasi 24 jam, karena ketika sebuah rumah sakit tiba-tiba mati lampu, maka akan banyak sekali kerugian yang terjadi, ataupun pabrik ketika lampu mati, maka akan sangat banyak kerugian yang terjadi. Terakhir, yaitu kesimpulan. Pertama, lightning arrester adalah alat pelindung sistem kelistrikan yang berfungsi menyalurkan arus petir ke tanah dan mencegah kerusakan pada peralatan listrik dan bangunan. Dua, prinsip kerjanya yaitu dengan menyediakan jalur resistansi rendah ke tanah ketika
terjadi tegangan lebih akibat sambaran petir, lalu kembali ke kondisi normal setelah arus tarikan. Jadi ketika tersambar petir, maka sebuah lightning arrester akan langsung menetralkannya ke tanah. Jika tidak ada petir yang menyambar, maka dia akan tetap menjadi sebuah resistansi yang sangat besar sehingga sebuah arus dia akan mengalir ke tanah. Tiga komponen utama yaitu terdiri dari air terminal atau penangkap petir, dan konduktor yaitu penghantar arus ke bawah, dan grounding system, sistem pertanahan. Ini adalah tiga tiga komponen utama dalam sebuah lightning arrester agar supaya lightning arrester bekerja semestinya. 4 jenis-jenis lightning arrester yaitu seperti rod arrester dan hot gap arrester dan lain-lain. 5. Sistem pentanahan atau grounding memegang peran penting karena semakin kecil resistansinya, maka semakin efektif penyaluran arus petir ke tanah. Jika sebuah grounding memiliki resistansi yang sangat kecil, maka penyaluran arus dari sebuah air terminal atau dari penangkap ke down konduktor yang akan lanjut lagi ke grounding system itu akan cepat terjadi sehingga sebuah sistem akan bisa bekerja semaksimal mungkin karena tidak adanya intervensi dari sebuah petir. 6. Pemasangan yang benar dan perawatan yang rutin. Ya, ini adalah sebuah cara agar tetap sebuah angin agitator bekerja secara semestinya, yaitu dengan maintenance yang sangat-sangat rutin dan sangat disiplin. 7. Dengan adanya lightning arrester, keamanan dan keandalan dan keselamatan sistem listrik dapat terjaga, dan juga serta kerugian akibat sambaran petir dapat diminimalisir. Eh, dan itu semua. Sekian dari saya, Yahya dan Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.